Halo sahabat belajar, jumpa lagi di YouTube channel saya. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat. Jangan lupa tetap patuhi prokes ya. Sobat, hari ini kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Ada dua poin penting dalam judul kegiatan hari ini, yaitu adanya observasi dan hasil observasi dituang dalam bentuk teks laporan hasil observasi. Sebelum kita lanjut belajar, jangan lupa awali kegiatan kita hari ini dengan doa menurut agama masing-masing, dan juga jangan lupa untuk siapkan alat tulis terlebih dahulu agar bisa mencatat hal penting dari materi yang akan dipelajari. Materi apa saja sih yang akan kita pelajari berkaitan dengan teks LHO? Materi yang akan kita pelajari yaitu pengertian teks LHO, fungsi teks, ciri-ciri teks, struktur teks, dan contoh teks LHO. Nah, sebelum lanjut membahas satu persatu materi tersebut, jangan lupa klik like, share, dan subscribe ya teman-teman. Baiklah, kita akan mengupas tuntas materinya. Sobat, apa yang dimaksud dengan teks LHO? Nah, sebelum memahami tentang pengertian teks LHO, kita harus mengetahui terlebih dahulu makna kata observasi. Dalam KBBI, observasi diartikan sebagai peninjauan secara cermat. Dalam arti, saat kita mengamati sebuah objek, maka harus dilakukan secara teliti dan cermat. Teks laporan hasil observasi adalah jenis teks yang berisi informasi atau penjabaran umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan langsung. Artinya, dalam teks laporan hasil observasi itu terdapat informasi tentang objek yang diamati, dan laporan tersebut harus berupa fakta yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung. Artinya bahwa pengamat melakukan observasi di tempat objek tersebut berada. Selanjutnya, apakah fungsi teks observasi? Fungsi teks observasi yaitu sebagai bahan penelitian, sebagai sumber yang dapat dipercaya, sebagai dokumentasi, dan sebagai laporan kegiatan pengamatan. Selanjutnya kita akan belajar tentang ciri-ciri teks LHO. Apa saja ciri-ciri teks LHO? Yang pertama, bersifat objektif. Objektif artinya isi teks LHO harus ditulis berdasarkan keadaan sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Pada teks LHO, seorang pengamat tidak boleh melibatkan perasaan atau pengalaman pribadinya dalam teks. Yang ditulis dalam teks hanya apa yang diamati.
Berikutnya, objek yang akan dibicarakan merupakan objek tunggal. Apa sih objek tunggal dalam teks LHO? Objek tunggal yang dimaksud yaitu objek yang diamati oleh pengamat dalam menulis teks LHO hanya satu. Jadi, objek yang diamati hanya satu. Misalnya nih, seseorang ingin mengamati sesuatu berkaitan dengan pepohonan di satu tempat. Tidak mungkin kan dia mengamati seluruh pohon yang ada di tempat tersebut. Kan banyak nih jenis-jenis pohon. Ada pohon jati, pohon ara, pohon lontar, pohon kapuk, dan lain sebagainya. Nah, agar bisa melakukan pengamatan, si pengamat atau observer harus menentukan satu pohon yang mau diamati. Misalnya, ia mengamati pohon lontar. Ciri berikutnya yaitu ditulis secara lengkap. Maksudnya, informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan ditulis secara lengkap dalam teks LHO. Tujuannya agar informasi tersebut jelas dan diterima secara utuh oleh pembaca teks tersebut. Tidak ada informasi yang terpotong antara pengamat atau pelapor dengan orang yang membaca teks LHO tersebut. Selanjutnya, teks LHO harus saling berkaitan. Yang dimaksud saling berkaitan yaitu kalimat dalam paragraf saling berhubungan satu sama lain. Kalimat yang satu dijelaskan oleh kalimat yang lain. Dalam satu paragraf, kalimat-kalimatnya haruslah padu. Demikian pula, kalimat antara paragraf pertama dengan paragraf kedua harus saling berhubungan, atau sering kita kenal paragraf yang padu. Selain itu, antara bagian-bagian teks harus berkaitan pula. Apa saja bagian-bagian teks tersebut akan kita pelajari setelah ciri-ciri teks LHO ini. Ciri selanjutnya yaitu ditulis berdasarkan fakta sesuai pengamatan yang telah dilakukan. Fakta artinya berdasarkan keadaan atau kenyataan, bukan merupakan opini atau pendapat si penulis. Apabila sudah memenuhi fakta ini, maka disebutlah teks tersebut bersifat objektif. Ya, setelah memahami ciri-ciri teks LHO, kita beralih ke materi berikutnya yaitu struktur teks LHO. Struktur teks LHO yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Kita akan bahas satu persatu bagian-bagian ini. Yang pertama, pernyataan umum. Pada pernyataan umum berisi pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan. Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan diamati. Biasanya pada bagian pernyataan umum berisi pengertian atau definisi objek yang diamati. Selain itu juga berisi gambaran umum lain objek tersebut. Pada bagian pernyataan umum terdapat juga klasifikasi. Ya, pengklasifikasian itu nanti yang akan dijelaskan pada deskripsi bagian.
Contohnya nih bagian pernyataan umum. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai budaya asli Indonesia. Wayang merupakan warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur. Itu bagian pernyataan umum. Lanjut. Para wali songo membagi wayang menjadi 3, yaitu wayang kulit, wayang wong, dan wayang golek. Penjenisan tersebut berdasarkan penggunaan wayang. Oke, pada bagian pertama terdapat pernyataan umum atau gambaran umum tentang wayang tersebut. Dan setelah itu diikuti dengan pengklasifikasian. Nah, coba diingat. Tadi disebutkan ada 3 jenis wayang. Wayang apa saja? Ya, ada wayang kulit, wayang wong, dan wayang golek. Itu disebut pengklasifikasian. Apa yang menjadi dasar pengklasifikasian tersebut? Dalam teks telah disebutkan dasar pengklasifikasian ketiga wayang tersebut adalah penggunaan wayang. Bisa dipahami? Oke, beralih ke deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi uraian detail mengenai objek atau bagian-bagiannya. Kita kembali ke pernyataan umum. Pada bagian ini disebutkan tadi terdapat pengklasifikasian, yaitu pengklasifikasian wayang. Kalimatnya, para wali songo membagi wayang menjadi 3, yaitu wayang kulit, wayang wong, dan wayang golek. Nah, itu adalah bagian-bagian yang terdapat pada pernyataan umum. Jadi, pada deskripsi bagian menjelaskan bagian-bagian tersebut, yaitu dijelaskan apa itu wayang kulit, wayang wong, dan wayang golek. Masing-masing wayang tersebut dijelaskan secara terperinci. Perhatikan urutannya. Jika di bagian pernyataan umum urutannya wayang kulit, wayang wong, dan wayang golek, maka pada deskripsi bagian urutan pun demikian. Dijelaskan terlebih dahulu wayang kulit, kemudian wayang wong, selanjutnya wayang golek. Beralih ke deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Bila dikaitkan dengan teks LHO contohnya tadi yang mengamati wayang, berarti pada bagian ini dijelaskan manfaat wayang tersebut apa. Contohnya ditulis wayang bermanfaat bagi pembentukan karakter masyarakat setempat. Karena di dalam setiap penayangan atau penampilan wayang ada nilai-nilai karakter yang disampaikan oleh pewayang. Demikian ya bagian sini. Apakah sudah bisa dipahami? Baiklah, kalau masih ada yang belum dipahami, silakan nanti ditanyakan pada kolom komentar. Kita akan beralih ke materi. Pada bagian sebelumnya kita sudah mempelajari struktur teks LHO di mana strukturnya tidak di atas pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Sekarang kita berlatih untuk menganalisis atau mencermati contoh teks yang telah saya buatkan. Dalam contoh ini, objek pengamatan saya yaitu pohon lontar. Berdasarkan penjelasan sebelumnya pada bagian pernyataan umum
berisi definisi atau gambaran umum objek yang diamati. Jadi, pada bagian pernyataan umum, saya memberikan gambaran umum tentang pohon lontar. Dan juga pada pernyataan umum terdapat pengklasifikasian. Jadi pada pernyataan umum ini juga saya menuliskan pengklasifikasian pohon lontar. Mari kita cermati. Ya, sobat, coba perhatikan. Pohon lontar merupakan salah satu spesies Borassus flabellifer. Pohon lontar tergolong dalam kelompok tumbuhan monokotil atau pohon tunggal. Pohon ini tumbuh subur di wilayah bercurah hujan rendah, salah satunya di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Di Pulau Rote, pohon lontar dikenal dengan sebutan pohon tuak. Hampir di seluruh wilayah Pulau Rote dapat ditemukan pohon ini sehingga dijuluki tanah Nusa Lontar. Secara morfologi, pohon lontar terdiri atas batang, daun, dan buah. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, pada teks ini saya tuliskan gambaran umum apa itu pohon lontar. Di manakah pohon lontar yang saya amati itu? Nah, ini berisi gambaran umum tentang pohon lontar. Pada bagian ini saya tulis pengklasifikasian pohon lontar. Seperti contoh wayang sebelumnya, coba sobat perhatikan apa saja bagian dari pengklasifikasian pohon lontar tersebut. Ya, pengklasifikasian pohon lontar tersebut ada batang, daun, dan buah. Apa yang menjadi dasar pengklasifikasian tersebut? Yaitu morfologi. Sobat belajar, harap dibedakan antara morfologi dalam bidang kebahasaan dengan morfologi di bidang biologi. Di bidang kebahasaan, morfologi berarti pembentukan kata, ya, ilmu tentang pembentukan kata. Sementara morfologi di bidang biologi yaitu ilmu tentang bentuk luar dan struktur makhluk hidup. Jadi, dasar pengklasifikasian ini adalah morfologi, di mana morfologi berarti ilmu tentang bentuk luar atau struktur makhluk hidup. Makhluk hidup yang dimaksud adalah pohon lontar. Bisa dipahami? Selanjutnya beralih ke deskripsi bagian. Deskripsi bagian merupakan penjelasan dari bagian-bagian yang terdapat pada pernyataan umum. Jadi, pada bagian ini berisi penjelasan secara terperinci bagian-bagian ini. Jadi pada bagian ini ada pengklasifikasian bagian yaitu batang, daun, dan buah. Maka pada bagian ini saya harus menjelaskan tentang batang, daun, dan buah pohon lontar. Mari kita cermati. Ya, baik sobat belajar. Pada pernyataan umum urutannya yaitu batang, daun, dan buah. Maka pada penjelasan deskripsi bagian, urutannya mengikuti urutan yang terdapat pada pernyataan umum, yaitu saya jelaskan tentang batang pohon lontar. Kemudian saya menjelaskan atau memerincikan tentang daun lontar. Terakhir, saya memerincikan atau menguraikan tentang buah lontar. Sekali lagi, perhatikan urutan deskripsi bagian dengan urutan pada pernyataan umum. Semoga dipahami ya. Struktur terakhir yaitu deskripsi manfaat.
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, deskripsi manfaat, pada bagian ini dijelaskan manfaat dari objek yang diamati. Dalam hal ini, saya mengamati pohon lontar. Jadi pada deskripsi manfaat yang saya tulis adalah manfaat pohon lontar tersebut. Jadi mari kita cermati bersama. Ya, seluruh bagian pohon lontar sangat bermanfaat bagi masyarakat Pulau Rote untuk berbagai keperluan. Batang pohon lontar dijadikan balok untuk membangun rumah. Daun lontar dapat dianyam menjadi tikar, bahan dasar membuat topi tiilangga, dapat pula digunakan untuk membungkus ketupat. Selain itu, tangkai daun lontar atau dikenal dengan sebutan bebak dimanfaatkan untuk dinding rumah dan pagar. Buah saiboak pun banyak manfaatnya. Selain untuk dimakan, buah saiboak bisa dimanfaatkan untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Ya, manfaat-manfaat ini tentunya bukan opini dari si pengamat, melainkan dari hasil pengamatannya di lokasi tempat pohon lontar itu. Nah, setelah mencermati contoh ini, semoga teman-teman lebih memahami materi berkaitan dengan teks LHO. Nah, setelah memahami dan mencermati analisis contoh ini, cobalah sobat berlatih melakukan pengamatan di sekitar rumah. Objeknya tidak perlu dicari di tempat yang jauh, tetapi perhatikan sekeliling rumahmu, kemudian lihatlah objek yang menarik untuk diamati. Pada saat melakukan pengamatan, jangan lupa membawa alat tulis untuk mencatat hal-hal penting berkaitan dengan objek yang diamati. Selain itu, jika kalian memiliki alat dokumentasi seperti kamera, bisa dibawa juga untuk mendokumentasikan objek yang diamati. Gimana teman-teman? Bisa kan? Baiklah, selamat berlatih. Apabila gagal pada latihan pertama, cobalah berulang kali. Karena keterampilan itu tidak diperoleh secara instan, melainkan melalui latihan-latihan berulang kali. Saya berharap materi hari ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.